Halo, selamat pagi Bapak Ibu peserta Philips Sekuritas Webinar. Philips Sekuritas Indonesia Webinar hari ini Selasa 25 Agustus 2020 kembali lagi bersama dengan kami tim riset Philips Sekuritas Indonesia. Sebelum kita lebih jauh dalam sesi webinar kita, mohon seperti biasa konfirmasi apakah gambar dan suara telah terlihat dan terdengar dengan jelas Bapak Ibu. Di sini suara dan layar jelas sekali. Terima kasih Bapak Wisber Luis. Jelas ya Bapak Robertus dan Ibu Nuna. Oke, kita akan lihat ya apa saja yang menggerakkan IHSG hari ini, bagaimana driversnya IHSG, kemudian apa saja yang menjadi headline emiten dalam negeri, bagaimana performansi year to date IHSG dan juga LQ45 dan apa saja yang menjadi rekomendasi teknikal kita hari ini bersama saya dengan Debbie. Inilah webinar Philips Sekuritas Indonesia selengkapnya. Oke, kalau kita lihat kemarin IHSG ditutup menguat tipis ya, 4 poin atau 0,08% di level harga 5.277. Konstruksi dan keuangan ini menopang pergerakan IHSG kemarin terbesar dengan ditutup menguat rata-rata hampir 1%, tepatnya 0,93%. Ya, konstruksi dan keuangan ini kembali kemudian merajai, mendominasi pergerakan IHSG ya. Meskipun ini kontribusinya penguatannya cukup tipis kemarin IHSG di level 5.277. IHSG memang mengekor indeks regional dan global. Kemudian juga kami percaya IHSG akan melanjutkan penguatan terbatas hari ini dengan support di level 5.245 dan resisten di level 5.310. Utamanya kami melihat adanya sentimen positif yang datang dari pemerintah Indonesia, pemerintah kita yang kembali memberikan insentif perpajakan baru. Kali ini PPh final untuk jasa konstruksi yang akan ditanggung pemerintah. Insentif ini khusus untuk wajib pajak badan dalam program percepatan peningkatan tata guna air irigasi atau P3 TGAI. Kita tahu ya, sektor pertanian ini masih menjadi spotlight dari ekonomi Indonesia. Bahkan kalau kita mau flashback sejenak untuk kuartal sebelumnya, PDB memang masih maksud kami terkontraksi sebesar 5,3%, namun yang masih positif salah satunya adalah sektor pertanian. Dan ini juga insentif pemerintah kembali diadakan di sektor pertanian yang menjadi spotlight recovery ekonomi Indonesia. Kemudian kalau kita lihat di tabel yang tertera, indeks saham AS itu ditutup menguat ya pagi ini. Dow menguat 378 poin atau 1,35%, S&P 500 menguat 34 poin atau 1%, dan Nasdaq menguat 68 poin atau 0,6%. Lagi dan lagi S&P 500 dan Nasdaq kembali tutup all time high. S&P 500 ditutup di atas level baru di 3.400, kemudian Nasdaq masih bertengger di level harga 11.000. Ya, sentimen positif ini datang dari pemerintahan Trump yang meningkatkan upaya melawan COVID-19 di Amerika Serikat ya, stepping up the effort ya for fighting the COVID-19 in the United States, karena hampir 6 juta kasus COVID-19 di Amerika Serikat saat ini secara update. Ini masih berada di puncak dunia, apalagi perbedaan di klasmen nomor 2, Brazil itu cukup besar ya. Sekitar 3 jutaan untuk Brazil, di AS hampir 6 juta kasus COVID-19. Nah, Trump mendorong AstraZeneca memakai otoritasnya untuk mengerjakan potensi obat COVID-19 dalam kondisi darurat. Juga BPOM AS mengeluarkan otoritas darurat penggunaan plasma konvalesen untuk mengobati pasien COVID-19 yang dirawat di rumah sakit. Memang agaknya pengamat juga setuju ya bagaimana stepping up dari pemerintahan Trump ini karena mengikuti election yang akan terjadi, election presiden Amerika Serikat yang akan terjadi kurang dari 2 bulan ke depan gitu ya, bulan November 2020.
Nah, meski WHO dan juga pakar penyakit menular Amerika Serikat Anthony Fauci ini mengkritik ya upaya pemaksaan dan buru-buru pemerintahan Trump untuk mengerjakan obat begitu ya dan juga vaksin. Mereka mengklaim bahwa ini akan membahayakan substansi obat dan vaksin itu sendiri karena memang meskipun diburu-buru tetapi harus tetap teliti gitu ya, jangan sampai adanya lack of research yang itu malah justru membahayakan substansi dari obat dan juga vaksin itu sendiri. Kemudian, namun demikian, meskipun ini adalah langkah politis, begitu ya, pengamat melihat, tetapi investor mencerna ini menjadi sentimen yang positif, sehingga ini menjadi spotlight utama untuk menggerakkan indeks saham Amerika Serikat, sehingga ketiganya ditutup menguat tadi malam, bahkan S&P 500 dan Nasdaq kembali all-time high. Kemudian investor juga mencerna sentimen dari harga minyak mentah yang naik. Kalau kita lihat WTI crude itu ditutup menguat 0,66% di level harga $42,62 per barel, sementara Brent itu ditutup menguat 1,76% di level harga di atas 45 US dollar per barel. Nah, ini karena hampir dari setengah produksi Amerika Serikat, produksi minyak mentah di Amerika Serikat di Teluk Meksiko itu ditutup setelah insiden badai tropis minggu ini, gitu ya, sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Dan ini oversupply, ketakutan kekhawatiran untuk oversupply minyak mentah di dunia ini kembali stepping back ya, karena most likely akan berkurang begitu. Kemudian sektor teknologi juga kembali memberi kontribusi penguatan indeks Amerika Serikat, masih menjadi bintang ya di Amerika Serikat sana secara global dan juga regional. Kalau sentimen positif, sentimen dalam negeri Amerika Serikat ini datang tetap dari emiten Apple gitu ya. Investor masih mencerna rencana stock split Apple 1:4 dan juga Morgan Stanley meningkatkan valuasi emiten produksi iPhone tersebut menjadi 520 US dollar per lembar saham dari 431 US dollar per lembar saham. Hari ini investor menanti berita new home sales atau penjualan rumah baru di Amerika Serikat. Kita tahu sebelumnya ini termasuk sumbangsi terbesar ya, sektor perumahan di Amerika Serikat, sumbangsi terbesar di dalam recovery ekonomi paman Sam. Oh ya, ini ketinggalan nih. Insight dari Moderna broaden horizon tidak hanya di Amerika Serikat ya, tetapi juga kembali memberikan deal, ini sedikit lagi, deal untuk memproduksi setidaknya 80 juta vaksin di zona Eropa. Kemudian emiten dalam negeri, kami punya berita dari Gudang Garam, kemudian juga ada Dharma Satya Nusantara, dan juga Mitra Keluarga Karya Sehat. Oke, GGRM atau Gudang Garam telah menyerap alokasi belanja modal sebesar 2,5 triliun rupiah pada Juni 2020 yang dipergunakan untuk membangun bandar udara di Kabupaten Kediri. Kemudian DSNG, Dharma Satya Nusantara, menunda realisasi belanja modal atau capital expenditure capex yang sudah ditetapkan pada awal tahun ini. Sentimen pandemi COVID-19 telah membuat beberapa rencana ekspansi perseroan terkendala seiring dengan keterbatasan keluar masuk kebun, sehingga menunda pembangunan beberapa pabrik. Dari Mitra Keluarga Karya Sehat atau MIKA menyiapkan dana 300 miliar rupiah hingga 400 miliar rupiah untuk pembangunan 2 rumah sakit pada tahun depan. Perseroan juga bakal merampungkan rumah sakit ke-26 pada akhir tahun mendatang. Ini yang kemudian masih menahan pergerakan IHSG kemarin ya, bahwa asing masih mencatatkan net sell sebesar hampir 640 miliar rupiah. Dengan demikian secara year to date asing telah mencatatkan net sell sebesar 40 triliun rupiah. Performansi year to date IHSG adalah minus 16,23%, sementara LQ45 minus 17,35%.
Yang menjadi rekomendasi teknikal kami hari ini, kami punya WSKT, Waskita Karya. Kami melihat short term bullish, memang medium term belum ada signifikansi tren ya. Dan kami lihat adanya opportunity, Bapak Ibu boleh coba trade buy di level harga 675 dengan target harga di level 700 atau bisa ditahan sampai level harga 740. Jangan lupa stop loss di level harga 640. Kemudian yang kedua ada Malindo Feedmill atau MIND. Kami melihat short term bullish, memang medium term belum ada signifikansi tren, masih sideways, tapi kami lihat adanya opportunity, Bapak Ibu boleh coba trade buy di level harga 630 dengan target harga di level 660 atau bisa ditahan sampai level harga 700. Jangan lupa stop loss di level harga 595. Kemudian TOTL, Total Bangun Persada, both sideways dia short term dan medium term, tapi kami melihat adanya opportunity, Bapak Ibu boleh coba trade buy di level harga 300 dengan target harga di level 310 atau bisa ditahan sampai level harga 322. Jangan lupa stop loss di level harga 288. WSKT trade buy di level 675. Kemudian main trade buy di level 630, dan yang terakhir TOTL trade buy di level harga 300. Ya, demikian Bapak Ibu presentasi webinar kami. Silakan seperti biasa boleh disampaikan pertanyaannya di question box. Kami akan menjawab pertanyaan Bapak Ibu sejenak. Terima kasih. Baik, kita akan mulai sesi Q&A. Langsung saja kita memulai menjawab dari pertanyaan pertama datang dari Pak Hendrali yang menanyakan MNCN, ASRI, dan HMSP. Kita lihat dulu ya untuk MNCN. Kemarin ditutup koreksi di 910 dan nampaknya ini merupakan akan mendekati ya area supportnya untuk MNCN yang berada di sekitar level 900 ya. Jadi kalau mau masuk sekarang juga masih memungkinkan untuk buy dengan area support perlu diperhatikan masih di sekitar 900 ya. Dengan target terdekat di sekitar level 900 940 dan target berikutnya berpotensi juga untuk menuju level 1000. Jadi kami masih merekomendasikan buy untuk MNCN
Ini juga pergerakannya masih dalam fase reverse ya. Sejak pelemahan di awal bulan Agustus sudah mulai reverse. Jadi kami rekomendasikan buy MSCN target 940 hingga 1000 ya. Kemudian kita lanjut ke saham berikutnya ada HMSP. HMSP nampaknya wait and see dulu ya. Karena ini ada terbentuk candle koreksi yang cukup signifikan kemarin, dan dari sisi indikator sendiri menunjukkan sudah berada di level overbuy ya, terbentuk dead cross juga. Jadi kita tunggu dulu wait and see dengan area support yang perlu diperhatikan untuk HMSP di sekitar 1680 1680 hingga 1690 ya sebagai area support untuk HMSP. Kemudian untuk ASRI ya, untuk ASRI nampaknya masih berada ya di level sideways dari awal Agustus ya. Terbentuk area baru sekitar 116 hingga 130, dan ini masih bisa di hold dulu, atau kalau mau akumulasi buy masih bisa untuk buy dengan target sekitar 130. Kemudian ke pertanyaan berikutnya Pak Junaidi, entry jangka panjang untuk Unilever, Pegas, Kalbe ya. Kita lihat dulu dari Unilever. Unilever untuk entry sebenarnya di level sekarang pun masih bisa. Dalam medium kan masih sideways ya tentunya. Jadi untuk entry level di sekitar 8.030 hingga 8.250 masih bisa. Dengan target untuk medium sih di 8.400 hingga 8.800 ya, ini untuk Unilever. Untuk Pegas kita lihat ya, entry level yang cocok ini ya masih rally ya, nampaknya cukup panjang, dan kami sebenarnya pernah membahas di pekan lalu juga. Sebenarnya untuk level entry yang bagus tuh di 1.200-an ya, dan 1.200 hingga 1.260 nampaknya masih kembali melanjutkan rally-nya ya, menembus area 1260 tersebut, atau area resistennya ditembus ya. Kami masih untuk buy sendiri masih oke untuk buy. Targetnya menutupi gap koreksi di Maret ya, sekitar 1300 1340 ya hingga 1350, hingga 1400 ini target dari Pegas. Jadi silakan untuk buy ya Pegas. Kemudian kita coba ke Kalbe Pharma. Kalbe Pharma sendiri target medium termnya sekitar 1680 hingga 1700. Ini target baru ya untuk Kalbe Pharma secara teknikal, dan level sekarang sih sebenarnya masih bisa ya untuk mulai menambah ya, akumulasi saja untuk KB Pharma, karena masih konsisten di uptrend channel ya, belum ada koreksi yang signifikan dari
pergerakan KB Pharma. $1.600 masih bisa ya untuk entry. Target 1.700. Kemudian kita ke Pak Luis untuk KLB kami baru bahas. Mungkin kita ke beberapa saham lainnya, ada BBTN, CTRA, dan Antam. Oke, BBTN nampaknya juga sudah berhasil ya keluar dari zona sideways dalam jangka pendek, melanjutkan rally yang mulai terbentuk di awal Juni ya, sudah mulai terbentuk pola reverse, dan kita lihat untuk BBTN sebenarnya masih berpotensi untuk melakukan penguatan ke level 1645 ya, hingga 1650. Namun kalau kita lihat dari sisi teknikal ini nampaknya juga sudah berada ya di level overbought. Jadi kemungkinan sih akan ada, minimal akan ada koreksi dulu ya sebelum lanjut uh, ke penguatannya, atau akan sideways dulu ya. Seperti pergerakan kita lihat dari Juli sampai akhir Agustus, ketika dia sudah menguat ya dari level 765 ke 1.200, ini terbentuk pola sideways ya sebelum penguatan. Jadi kita lihat ada potensi sideways dulu. Target tadi 16, sekitar 1645, hingga jika uh, masih bisa lakukan penguatan setidaknya ke level 1.800 ya, ini untuk BTN. CTRA sudah berhasil ke target terdekat, resisten terdekatnya ya di 735, dan ini akan kembali menguji level berikutnya sekitar 800 ya, 805. Jadi masih disarankan untuk buy. Kemudian kita ke Antam. Ya, untuk Antam sebaiknya di hold dulu saja ya. Koreksinya sih masih belum mematahkan penguatan dalam medium term ya, menjak reverse di bulan April, sehingga target masih sekitar 850 ya. Ini untuk Antam. Dia ada baiknya di hold dulu saja. Perhatikan area supportnya juga ya, sebagai area stop loss sekitar 760 ya. 760 nih sebagai area support yang tidak boleh ditembus ke bawah ya. Jika 760 ini ditembus ke bawah, nampaknya akan terjadi pelemahan lanjutan dari Antam. Tapi setidaknya untuk sekarang masih berada ya di atas area tersebut. Jadi sebaiknya di hold dulu saja. Target 850 dan target lanjutannya berpotensi ke 900 ya. Ya, demikian Pak Luis, semoga bisa menjawab. Kemudian Bonuna, Mark dan Hoki ya. Targetnya, supportnya sorry. Mark ini untuk supportnya di
level 870 dan support berikutnya di 833. 870 dan 833. Kemudian kalau untuk hoki, ya untuk hoki kita lihat masih di terperangkap di area 1S-nya, belum ada penguatan yang signifikan ya untuk menembus area pergerakan untuk medium termnya, masih sideways. Dan kita lihat area support yang bisa kita perhatikan untuk hoki sekitar 640 ya, 640, dan support berikutnya di level 628. Jadi untuk hoki hold dulu. Ya Pak Paulus Ponto, untuk GGRM kita lihat ya untuk level harga yang sekarang. GGRM yang harganya sekarang di 52.000 belum melakukan kembali stock split ini karena tergantung juga ya dari kebijakan manajemen dan pemegang major shareholdersnya dari GGRM ya. Karena kalau stock split ini tujuannya ini supaya pergerakan dari harga sahamnya ini lebih liquid ya diperdagangkan dan lebih mudah untuk diraih oleh investor yang dengan harga yang lebih murah tentunya ya, untuk satu lotnya. Jadi ini kita balik lagi ke kebijakan manajemennya. Jika sekarang dirasa pergerakan dari GGRM masih cenderung liquid, maka sebenarnya tidak manajemen lebih prefer untuk tidak melakukan aksi korporasi ini atau stock split ya. Demikian Pak Paulus Ponto. Lain ceritanya seperti Unilever ya, yang mungkin waktu itu sudah sangat tergolong tinggi harganya dan mengurangi tingkat likuiditas sahamnya. Jadi ini mungkin yang menyebabkan Unilever sempat melakukan stock split. Ini kalau kita berkaca dari stock split dari Unilever ya. Next ada Pak Antoni untuk Unilever ya. Kami sudah bahas dulu tadi ya, untuk Unilever bisa melakukan akumulasi ya atau hold saja dengan target kami masih sekitar 8.400 dan target lanjutannya jika berhasil ya tembus ke atas 8.400, kami perkirakan menuju ke level 8.650. Pegas juga kami sudah bahas ya tadi. Mungkin kita ke saham yang belum dijelaskan tadi. Ada PTPP. PTPP sendiri sudah mencapai ya area resisten terdekatnya sekitar 1040 hingga 1050 juga sudah tercapai. Jadi ada baiknya untuk melakukan aksi profit taking dulu ya. Bahkan untuk PTPP jika sudah punya di portofolio Anda. Ini juga sebenarnya masih menguji ya untuk menutupi gap yang terbentuk di bulan Maret. Target sendiri di 1100 ya. Next ada Pak Budiman, Tower, Breeze, Hoki, Pegas. Mungkin Pegas, Hoki sudah dibahas tadi. Mungkin kita yang belum dibahas saja. Ada Tower.
Ya, untuk tower kita lihat kalau secara teknikal ya ini nampaknya sudah mematahkan eh, koreksi yang terbentuk ya di bulan ini tentunya di tanggal pada sekitar tanggal 6 ini sudah mematahkan tren bullishnya ya untuk medium term sehingga kita lihat masih ada potensi koreksi koreksi minor ya bahkan. Kita lebih suka untuk hold dulu untuk tower dengan area support barunya ini di sekitar kita lihat dulu 1010 ya 1010 sebagai area support untuk tower sehingga kita perlu lihat dulu selama area 1010 ini tidak ditembus sebenarnya masih bisa ya di hold dulu untuk tower hold dengan target di sekitar 1100 1120 ya ini target untuk tower dan target berikutnya masih di sekitar level tertingginya di 1160. Next ada breeze, kita lihat untuk breeze. Ya breeze nampaknya berhasil ya untuk menyentuh area all time high-nya kemarin di perdagangan minggu lalu ya sekitar 745 dan kemudian terkoreksi 710. Sebaiknya di hold dulu juga ya karena ini masih dalam tren kenaikannya ya harganya. Kita perlu lihat untuk pergerakan dari breeze sendiri polanya masih uptrend dan selama masih bergerak di atas level 605 ada baiknya di hold dulu dan mungkin untuk area cut loss sendiri jika menunjukkan koreksi ini jika ke bawah area 605 ya akan membentuk ya pola dari bearish reverse konfirmasi di area 605 hingga 610. Kemudian kita ke pertanyaan Bu Desianti menanyakan HMSP dan Wika ya. HMSP kami lebih suka untuk hold juga ya. Koreksi masih dalam level yang terkendali ya, masih di sekitar level resistennya sekarang dan target sendiri dari HMSP 17.790 ya untuk HMSP dan perhatikan juga ya untuk support dari HMSP ini di sekitar 1685 ya 1685 jadikan area support jika pelemahan berlanjut sebaiknya cut loss. Ini untuk HMSP, kemudian untuk Wika ya untuk Wika sendiri kami lebih suka hold juga ya. Pakai target terdekat sudah tercapai di sekitar 1300-an 1330 ya kemarin.
hold dulu dengan target akan menguji level 1400 ya. Target lanjutan ini untuk Wika. Next ada pertanyaan dari Pak Paulus menanyakan Adi JSMR. Adi juga pergerakan polanya ya mirip seperti beberapa saham konstruksi lainnya, berada di fase uptrend untuk jangka pendeknya, dan Adi kami lebih suka untuk buy dengan target di sekitar 630 dan target berikutnya di 650. Ini untuk Adi Karya. Dan untuk Jasa Marga kita lihat Jasa Marga juga karena masih tertahan ya sekitar area sekarang 3.900-an. Kita lebih suka untuk hold dulu untuk Jasa Marga, atau juga kalau mau akumulasi spek buy juga memungkinkan, masih memungkinkan untuk Jasa Marga. Target 4.140 dan next targetnya 4.200 nih Jasa Marga ya. Kok dari Baik, Pak Bahari ya, menanyakan untuk ASI secara teknikal, kita lihat kemarin ya pergerakannya membentuk pola doji, dan ini merupakan pola mendikasikan pembalikan arah ya, yang sudah dikonfirmasi juga dengan penguatan pada pagi hari ini, dibuka menguat ternyata. Jadi dari pola doji ini sudah cerminkan adanya pola reverse dalam jangka pendek. Eh, untuk target sendiri kami melihat target dari ASI Astra ini di sekitar 5.400 ya. Dan kalau dari MACD sendiri, eh, kita perlu lihat juga, ini kita bandingkan dengan stochastic RSI sudah terbentuk dead cross, ya kan, sudah berada di level overbought juga dan berpotensi turun. MACD juga berpotensi juga ya untuk
akan terjadi dead cross juga. Tapi secara ini kalau kita secara candle masih berpotensi ya tadi ke sekitar area 5.400. Ini target terdekat untuk Astra International, jadi sebaiknya hold dulu. Untuk supportnya sendiri perhatikan area di MA5 MA9 ya. Di sini sekitar 5.200. Kita ke Pak Semi, ya kan ICBP ya. Entry level di berapa ICBP? Ya, untuk ICBP sendiri level harga dalam 7 hingga 10 hari perdagangan terakhir ini sebenarnya bisa ya dijadikan sebagai entry level. Sekarang pun di sekitar 10.275 bisa ya untuk entry dengan targetnya sendiri. Target tadi terdekat 10.375 dan target berikutnya di sekitar 10.600 ya. Jadi level sekarang masih oke untuk entry untuk ICBP. Kemudian kalau kita ke saham yang tadi untuk tower entry-nya sendiri entry di sekitar level sekarang ya 1050 hingga 1060 jika ingin entry. Dengan targetnya sendiri di 1120 hingga 1160. Perhatikan juga untuk area support baru untuk tower ini tadi kita lihat di sekitar 1020 ya hingga 1015. Iya, jika terjadi pelemahan ke bawah tersebut bisa mungkin juga ya untuk melanjutkan uh, koreksi yang sudah terjadi dalam dan dari awal bulan ini untuk tower. Pak Robertus, WSBP, BBCA, dan Pegas. WSBP nampaknya masih oke ya, masih cukup menarik untuk entry sekarang di WSBP dengan target terdekat 180 dan target berikutnya berpotensi juga ya untuk gap di 186 sebagai target dari WSBP, dan lihat juga MACD juga berpotensi juga ya untuk membentuk pola golden cross. Ini bisa dimanfaatkan untuk jangka pendek untuk tradingnya di WSBP. Kemudian kita ke BBCA. Ya, BBCA juga sudah terbentuk dead cross ya. Ada koreksi dalam beberapa hari terakhir. Masih tertekan juga ya pergerakannya. Kita perhatikan untuk level super sendiri dari BBCA di sekitar 31.350. 31.350 support. Jadi selama masih di atas area ini ada baiknya hold dulu saja. Untuk target-target jangka pendek sendiri di sekitar 32.050. Ini untuk bisa. Untuk Pegas kami sudah bahas tadi. Kemudian kita ke Burini.
BKP di berapa dan ESA ya. Ya, BBKP sendiri target harga di sekitar 293 ya. Berpotensi untuk penguatan sangat signifikan sekali ya dari kemarin. Kalau untuk ESA ya, jika masih memiliki saham ini nampaknya di hold juga ya. Masih cukup menarik kalau secara teknikal berpotensi ke area 175 dan hingga 180. Next ada WG. WG kami lebih suka untuk mulai buy ya, akumulasi beli. Target di sekitar level resistnya ya di 210 hingga area 220. Ini bisa dijadikan sebagai area ya masuk untuk WG, buy untuk WG. Kemudian Bu Zunarza untuk Breeze hari ini kita akan lihat ya. Ya, untuk Breeze sendiri kami lebih suka untuk hold dulu. Ini koreksinya masih cukup terbatas ya, belum dalam level signifikan koreksinya. Dan kita lihat ya untuk area stop loss sendiri 638 hingga 610 ya, 605 juga ini
sebagai area stop loss untuk breeze, dan masih berpotensi juga sebenarnya untuk reverse kalau kita lihat. Dan kita ke Bupalupin MTDL support di berapa ya? MTDL. Baik, untuk MTDL kita lihat area support untuk sekarang ini di sekitar 1560 ya, 1560. Dan kalau untuk sekarang sih masih potensi juga untuk naik atau kembali reverse ya. Resisten ini di sekitar 1680 ya sebagai area resisten, dan masih dalam fase uptrend juga ya. Setelah kemarin di awal bulan sudah break ke atas dari 1460 ya, 1470, masih menunjukkan penguatan. Kami lebih suka untuk hold dulu juga untuk MTDL ke 1680. Kalau belum punya, kami juga masih bisa merekomendasikan untuk entry ke MTDL. Kemudian pertanyaan berikutnya untuk WSKT. Kita lihat menarik juga ya, sama seperti beberapa saham konstruksi. Dan tadi ada Adi, kemudian Wika, ini juga ini waskita ya, sudah berada di 690. Kita lebih suka untuk kumulasi buy, targetnya ini di sekitar 730 hingga 750 untuk waskita. Buat kami sudah review ya untuk BKP dan BRIS. Mungkin kita ke BRPT. Dan untuk BRPT ini dalam 1 bulan terakhir masih konsisten ya pergerakannya di level support. Tidak jauh dari level supportnya, masih di sekitar 890. Ini level supportnya, dan ada baiknya untuk hold dulu ya kalau sudah punya BRPT. Targetnya di 950, dan target berikutnya untuk BRPT di 1000 sebagai BRPT, target BRPT. Dan Pak Paulus Indi ya, kita lihat dulu untuk Indi. Ya, ini kita lihat sudah mulai menyentuh ya level oversold-nya, dan nampaknya tekanan jual juga terbatas. Level support-nya masih terjaga ya di sekitar 1015, dan masih oke untuk kembali masuk ke Indi. Targetnya sendiri sekitar level 1060 ya. 1050 juga 1060 ini target untuk Indi. Dan Bustela, HMSP udah dibahas. Mungkin ke yang belum dibahas ada Telkom. Ya, Telkom juga masih dalam area sideways. Kita lihat ada baiknya untuk hold dulu juga. Target di 3000, masih di sekitar 3050, dan
Target berikutnya di sekitar 3.100 ini untuk Telkom ya. Kemudian ya untuk Elsa sendiri kita kapan harus di nol. Elsa kita lebih suka ya, jika sudah punya Elsa sebaiknya di hold saja. Ini masih berpotensi menguat ya ke level 255 sebagai resisten pertama dan target berikutnya di 260. Ini untuk Elsa. Kalau Pegas ya ini juga untuk Pegas sendiri kita lihat tadi kami sudah sempat bahas ya ini berpotensi untuk pergerakannya tidak akan menutupi gap di Maret di sekitar 1340 hingga 1400 ya ini Pegas. Untuk polanya sendiri ini masih uptrend ya meskipun agak sedikit lambat ya pergerakannya. Ke pertanyaan Bu Nur Saira untuk Adi kami masih rekomen untuk buy tadi ya sudah dibahas. Kalau PPRE kita lihat masih ada potensi untuk koreksi ya yang terbentuk golden cross di sini di RSI-nya dan perhatikan area 171 sebagai area supportnya untuk PPRE. Kalau resistannya masih di 180 ya untuk PPRE. BBKP tadi kami sudah bahas mungkin sedikit review target 290 hingga 300 ya ini masih menjadi target untuk BBKP. Oke dalam 2 hari terakhir sudah sangat signifikan ya pergerakannya sudah menyentuh area tersebut. Mungkin kita ke Inco yang dibahas. Kalau dari Inco sendiri dalam 2 bulan terakhir konsisten ya sudah dalam jalur penguatan dari penguatan. Iya, untuk Inco sendiri perhatikan target terdekat di sekitar 3.810 ya. Ini untuk Inco dan target berikutnya di sekitar 3.900. Ya, karena secara teknikal masih cukup menarik ya. Tidak koreksinya belum mengatakan dari pola penguatan yang sudah terjadi dari bulan Juli. Oke. Kalau Pak Luis yang menanyakan S1, S1 kami lebih suka untuk buy ya. Nampaknya pelemahan dari tanggal 13 sudah berakhir atau sudah kembali reverse ya. Dan ini masih berada juga masih berada di antara level supportnya. Kita lihat untuk S1 target sendiri kami lebih suka untuk buy dengan target sekitar
1680 dan target lanjutannya di sekitar 1700. Ini untuk S-Hardware. Ya, kemudian Pak Pyong menanyakan untuk FORZ, kami menilai saham ini secara fundamental kurang baik ya, meskipun pada tahun ini year to date sudah mulai membukukan IPS yang positif. Jika diskon kan sudah 6 ya, namun ini nampaknya earnings ini lebih didominasi oleh aktivitas non operasional ya. Kalau kita lihat dari laporan keuangan di first half-nya sendiri, operating profit-nya masih negatif ya, minus 569 mio. Jadi kami kurang belum merekomendasikan ya untuk masuk ke FORZ. Secara OPM sendiri masih di minus 6,05 ya. Dan kita lihat sendiri dari tingkat liquidity-nya, kita lihat dari beberapa rasio ya. Bisa diperbandingkan, ada debt to equity yang sebesar 104,5. Ini struktur finance-nya kurang sehat ya. Kita lihat mayoritas dibiayai dengan debt yang cukup signifikan besar. Ini akan kedepannya bisa membebani juga bottom line dari First sendiri. Jadi belum oke ya kalau kita lihat secara fundamental dari saham First. Baik, demikian nampaknya sudah tidak ada pertanyaan lanjutan dari Bapak Ibu peserta webinar, dan kami ucapkan terima kasih atas partisipasi dan atensinya pada pagi ini. Mohon maaf atas kekurangan dalam penyampaian maupun kata-kata yang kurang berkenan. Kita bertemu lagi di webinar hari berikutnya, tanggal 26 di hari Rabu besok. Dan happy trading, salam cuan.